Hi everyone, how are you today? I hope you're fine. Kali ini, Mem akan kasih materi pembelajaran tentang announcement. Kira-kira udah pada ada yang tahu belum ya apa itu announcement? Nah, di dalam video ini, Mem akan kasih penjelasan lebih tentang announcement, supaya kan lebih memahaminya di rumah. Untuk itu, jangan lupa siapkan alat tulis kalian dan buku catatan kalian untuk bisa menyalin semua isi materi yang ada di dalam video pembelajaran kali ini. Nah, untuk lebih memahami tentang materi announcement, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Pertama, di sini Mem akan menjelaskan tentang definition of announcement. Yang kedua, several kinds of announcement. Yang ketiga, several purpose of announcement. Nah, yang keempat, generic structure-nya dari announcement. Nah, yang pertama kita masuk ke definisi of announcement. Apa sih pengertian announcement? The word announcement means a spoken or written statement that tells people, whether public community or limited to people of certain institution about something. In other words, it is public or formal words that announce something. Nah, artinya pengumuman itu adalah pernyataan yang secara lisan atau tulisan yang diberitahukan kepada orang-orang. Apakah itu komunitas publik atau orang-orang terbatas dari institusi tertentu tentang sesuatu. Nah, dalam kata lain, pengumuman itu dapat berisikan secara formal maupun tidak formal. Nah, itu dia pengertian dari announcement. Nah, yang kedua kita masuk ke several kinds of announcement. Yang pertama itu ada commercials. Apa sih komersial? Komersial itu seperti iklan. Nah, yang biasanya kita dapati di radio, television, newspaper, magazine, or shop. Nah, yang kedua ada namanya non-komersial, yaitu bukan iklan. Nah, biasanya itu pengumuman pelayanan di publik, di masyarakat. Nah, biasanya juga ada namanya pengumuman acara, yaitu kemudian ada juga yang namanya pengumuman sekolah maupun pendidikan, dan ada juga pengumuman bisnis. Nah, yang ketiga ada yang namanya personal, pengumuman secara pribadi. Biasanya itu bersifat ya pribadi sih. Contohnya misalnya pengumuman pernikahan, kemudian pengumuman kelahiran, nah, dan yang terakhir ada pengumuman tentang kematian. Nah, itu dia several kinds of announcement. Nah, yang ketiga kita masuk ke several purpose of announcement. Nah, apa aja itu tujuan dari announcement? Yang pertama ada to show something, yang kedua ada to campaign against for something, yang ketiga ada to invite people to events, yang keempat ada to ask people to do things, yang kelima ada to publicize a formal personal event. Nah, kelima tujuan pengumuman ini merupakan hal terpenting agar bisa menciptakan atau membuat announcement yang lebih baik lagi. Nah, yang keempat ada generic structure of announcement. Apa aja itu generic structure of announcement? Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, yang pertama itu bagian dari generic structure announcement itu ada title atau bisa dibilang judul. Nah, kalian kalau mau buat announcement itu harus tahu dulu apa sih judul dari announcement yang akan kalian buat. Nah, the title of announcement text usually describe a general overview. For example, English debate. Nah, judul teks itu biasanya menggambarkan gambaran umum. Ya, misalnya kalian mau buat announcement tentang English debate, ya, debat bahasa Inggris ataupun tentang wisuda
kalian, tentang kelulusan sekolah kalian, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua ada yang namanya explanation. This is the part of the text that contains the details of the event. For example, the time of an event, place, and other information needed. Nah, bagian dari teks yang berisikan rincian dari acara yang diumumkan. Contohnya, waktu acaranya kapan, tempatnya di mana, dan informasi yang diperlukan tuh apa aja. Tuh harus jelas di dalam announcement yang ingin kalian buat. Nah, yang ketiga ada namanya more information ataupun disebut dengan contact person. Berisikan informasi lengkap. Penulis juga memberikan informasi mengenai kontak person dari pihak yang membuat pengumuman. Kontak person biasanya bisa berupa nomor telepon atau email. Nah, itu penjelasannya. Nah, kali ini Mem juga akan kasih satu contoh dari announcement. Kalian bisa perhatikan ya baik-baik. Baiklah, di sini Mem juga akan kasih kalian satu contoh announcement yang jenis announcementnya itu merupakan non-commercial ya, tentang school. Oke, nah di contoh kali ini tuh ada judulnya besar-besar yang dibilang namanya Congratulations Students. Itu dia judul besarnya. Kalau biasanya ada kata congratulation berarti yaitu ucapan selamat. Nah, di bawah judul besar congratulations student itu ada namanya All Majors SMK Negeri 9 Medan come to her graduation party. Nah, berarti tujuan dibuatnya announcement ini yaitu untuk menghadiri graduation party dari sekolah SMK Negeri 9 Medan untuk semua jurusan. Nah, kemudian perhatikan lagi ada generic structure-nya di announcement ini. Title-nya itu udah ada jelas ya, Congratulations Students. Nah, kemudian ada explanation-nya ya, penjelasan bagian dari announcement ini itu di bawahnya, yaitu ada kapan itu acaranya dibuat, tempatnya di mana, dan kalau mau informasi selanjutnya itu gimana sih untuk mendapatkannya. Nah, itu sudah jelas di dalam contoh announcement ini. Nah, kemudian yang ketiga generic structure-nya itu more information or contact person. Nah, ada more information yang terdapat di dalam contoh ini. Lihat di paling bawah, RSVP to MICC at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 before June 10. Nah, itu dia informasinya. Nah, biasanya kontak personnya itu bisa berupa nomor telepon ataupun email. Nah, di sini itu disediakan juga ataupun dikasih tahu ada nomor teleponnya dan ada emailnya. Emailnya tuh please email us at hello@reallyGreatSite.com. Nah, itu dia contoh dari announcement. Sebenarnya cukup mudah kalau kita bisa lebih memahami ya tentang pengertiannya, macam-macam dari announcementnya, tujuannya, generic structure-nya. Kalau keempat itu sudah paham, otomatis nanti kita juga dengan mudah menyusun ataupun menciptakan announcement yang menarik supaya orang-orang itu lebih tertarik membacanya dan melihatnya. Oke. Nah, oke. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai sini. Terima kasih sudah mau melihat dan memperhatikan materi pembelajaran dari Mem. Saya berharap dari materi ini kalian semua bisa cepat memahami dan memudahkan kalian untuk mengerjakan tugas dari lesson announcement ini. Oke. Untuk itu,
Jangan lupa untuk tidak mengerjakan tugas tentang announcement yang akan mem kasih selesai materi pembelajaran ini. Oke. Thank you for your attention and enjoy to the class. Stay clean and stay healthy to you. Okay.